Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami kelompok 4 memperkenalkan diri. Ada saya sendiri, Tasnafal Zukimanal. Kemudian ada Inyoman Udayana, Muhammad Lutfi, Atala Hazimul Fikri. Yang terhormat Bapak FC Susula Adianta, izinkan kami mempresentasikan pengangsuran utang pajak. Poin next-nya. Next. Yang pertama ada A, kewajiban dan hak wajib pajak. B, pengangsur utang pajak. Di dalam pengangsur utang pajak ada beberapa poin. Yang pertama, bolehkah pajak diangsur? Contoh pajak diangsur, syarat pengangsuran. Kemudian poin C, prosedur pengangsuran utang pajak. Dan D, kesimpulan. Next. Poin A, kewajiban dan hak wajib pajak. Kewajiban wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha atau hukum memiliki kewajiban untuk membayar wajib pajak jika memenuhi kriteria tertentu, seperti penghasilan di atas PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Di samping itu, kewajiban lainnya seperti mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, menyetor dan melaporkan pajak, pembukuan dan pencatatan, menjaga dan menyimpan dokumen pajak, serta mematuhi ketentuan lainnya dalam peraturan perpajakan. Kemudian yang hak wajib pajak ialah hak seperti mengajukan pengampunan atau penghapusan utang pajak, keberatan banding atau peninjauan kembali, mendapatkan kembali kelebihan pembayaran pajak, serta mengajukan permohonan untuk angsuran atau penundaan pembayaran pajak dan lain-lain. Jika hak ini dilanggar, wajib pajak dapat melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwenang atau ke pengadilan pajak. Kemudian next. Poin B, pengangsuran utang pajak, pemberian hak bagi wajib pajak untuk dapat mengajukan permohonan mengangsur atau menunda pembayaran pajak ini ditunjukkan kepada setiap wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam hal likuiditas ataupun diperuntukkan bagi wajib pajak yang sedang berada dalam kondisi di luar kekuasaannya, yang menyebabkan wajib pajak tidak dapat memenuhi atau melunasi pajak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Kemudian dasar hukumnya dalam konstitusi, pelaksanaan angsuran dan penundaan pembayaran pajak didasari oleh beberapa perpu berikut ini. Yang pertama ada pasal 9 ayat 4 UU KUP tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Kemudian yang kedua ada UU PPH, PPH 25 dan PPH 29. Ketiga ada Peraturan Menteri Keuangan nomor 242/PMK 03/2014 STDD PMK nomor 18/PMK 03/2021, dan yang terakhir ada PMK nomor 81 tahun 2024 yang akan berlaku efektif tahun 2025. Boleh nggak sih pajak itu diangsur? Wajib pajak itu sendiri diperbolehkan untuk dapat membayar pajak dengan cara mengangsur ataupun menunda pembayaran pajak. Kebijakan ini tercantum dalam pasal 21 Peraturan Menteri Keuangan nomor 242/PMK 03/2014 STDD PMK nomor 18/PMK 03/2021 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak. Kemudian dalam pasal 9 ayat 4 UU KUP, Direktorat Jenderal Pajak atas permohonan wajib pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, termasuk kekurangan pembayaran pajak yang terutang, berdasarkan surat pemberitahuan atau SPT tahunan pajak penghasilan. Ketentuan ini sendiri ditunjukkan bagi wajib pajak yang mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan di luar kekuasaannya, sehingga wajib pajak tidak mampu memenuhi kewajiban tepat waktu. Kemudian pajak yang dapat diangsur sendiri ada terhadap surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, terhadap surat tagihan pajak, terhadap surat ketetapan pajak kurang bayar, pajak yang terutang berdasarkan dengan surat tagihan pajak, meliputi pajak bumi dan bangunan, kemudian ada pajak yang terutang berdasarkan dengan
surat pemberitahuan pajak tentang pajak bumi dan bangunan, pajak yang terutang berdasarkan dengan surat ketetapan pajak atau SKP, pajak bumi dan bangunan. Ada juga kekurangan dalam pembayaran pajak yang terutang berdasarkan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan, dan terakhir ada terhadap surat keputusan keberatan, surat keputusan pembetulan, putusan banding, dan juga terhadap putusan peninjauan kembali yang menyebabkan adanya jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Berikutnya adalah syarat pengangsuran utang pajak. Berdasarkan PMK nomor 242/PMK 03 2014 sebagaimana telah diubah dengan PMK nomor 18/PMK 03 2021 dalam pasal 21 PMK 242 2014 junto pasal 103 PMK 18 tahun 2021 disebutkan bahwa syarat-syarat permohonan pengangsuran pembayar utang pajak sebagai berikut. Pertama, surat permohonan wajib diajukan secara tertulis menggunakan surat permohonan pengangsuran pembayaran pajak yang ditandatangani oleh wajib pajak. Apabila tidak ditandatangani oleh wajib pajak, wajib dilampirkan surat kuasa khusus. Yang kedua, harus mencantumkan jumlah utang pajak yang pembayarannya dimohonkan untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran, dan harus disertai dengan lampiran, alasan, dan bukti kesulitan likuiditas atau force majeure wajib pajak berupa 1. Laporan keuangan interim, 2. Laporan keuangan, atau 3. Catatan tentang peredaran atau penerimaan dan atau penghasilan bruto. Ketiga, dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan pengangsuran pembayaran PBB, wajib pajak harus tidak memiliki tunggakan PBB tahun sebelumnya dan melampirkan SPPT, SKP PBB, atau STP PBB yang dimohonkan untuk diangsur. Keempat, wajib pajak harus memberikan jaminan aset berwujud dengan kriteria 1. Merupakan milik penanggung pajak pemohon yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan. Dan 2. Aset tersebut tidak sedang dijadikan jaminan atas utang penanggung pajak pemohon. Berikutnya, syarat pengangsuran utang pajak berdasarkan PMK nomor 81 tahun 2024 yang akan berlaku efektif sejak 1 Januari 2025. Dalam hal permohonan pengangsuran pajak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 113 huruf A, harus disampaikan menggunakan surat permohonan pengangsuran pembayaran PPh 29. Dalam hal ini terbagi menjadi dua hal. Pertama, karena kesulitan likuiditas dan karena force majeure. Dalam hal wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Pertama, wajib pajak telah menyampaikan SPT PPh untuk 2 tahun pajak terakhir dan SPN PPN untuk 3 masa pajak terakhir. Kedua, wajib pajak menyampaikan surat permohonan yang mencantumkan alasan pengajuan permohonan karena likuiditas dan jumlah kekurangan pembayaran pajak yang pembayarannya dimohonkan untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran. Ketiga, menyertakan lampiran dokumen laporan keuangan interim atau laporan keuangan bagi wajib pajak yang melakukan pembukuan atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto bagi wajib pajak yang melakukan pencatatan. Dan yang keempat, memberikan jaminan berupa aset berwujud milik wajib pajak pemohon dan tidak sedang dijadikan jaminan atas utang. Berikutnya, dalam hal wajib pajak mengalami force majeure, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Pertama, wajib pajak telah menyampaikan SPT PPh untuk 2 tahun pajak terakhir dan SPM PPN untuk 3 masa pajak terakhir. Kedua, wajib pajak menyampaikan surat permohonan yang mencantumkan alasan pengajuan permohonan karena force majeure dan jumlah kekurangan pembayaran pajak yang pembayarannya dimohonkan untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran. Ketiga, menyertakan lampiran dokumen berupa surat keterangan wajib pajak mengalami force majeure dari pihak berwenang. Dan yang keempat, memberikan jaminan berupa dokumen aset berwujud dengan kriteria 1. Minimal sebesar utang pajak yang diajukan pemohon. 2. Milik penanggung pajak pemohon. Dan 3. Tidak sedang dijadikan jaminan utang.
Berikutnya, dalam hal permohonan pengangsuran pajak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 113 huruf B, harus disampaikan menggunakan surat permohonan pengangsuran pembayaran utang pajak. Dalam hal wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Pertama, wajib pajak menyampaikan surat permohonan yang mencantumkan alasan pengajuan permohonan karena likuiditas dan jumlah kekurangan pembayaran pajak yang pembayarannya dimohonkan untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran. Kedua, menyertakan lampiran dokumen surat pernyataan wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas dan rekening koran 3 bulan terakhir. Dan yang ketiga, memberikan jaminan berupa aset berwujud dengan kriteria 1. Minimal sebesar utang pajak yang diajukan pemohon. 2. Milik penanggung pajak pemohonan. 3. Tidak sedang dijadikan jaminan utang. Berikutnya, dalam hal wajib pajak mengalami force majeure, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Wajib pajak harus menyampaikan surat permohonan yang mencantumkan alasan pengajuan permohonan karena force majeure dan jumlah kekurangan pembayaran pajak yang pembayarannya dimohonkan untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran. 2. Menyertakan lampiran dokumen berupa surat keterangan wajib pajak mengalami force majeure dari pihak berwenang. Dan 3. Memberikan jaminan berupa dokumen aset berwujud dengan kriteria 1. Minimal sebesar utang pajak yang diajukan permohonan. 2. Milik penanggung pajak permohon. 3. Tidak sedang dijadikan jaminan utang. Catatan, apabila permohonan yang diajukan terkait dengan PBB, selain syarat di atas, harus disertai dengan lampiran STP PBB yang dimohonkan pengangsuran pajaknya. Selanjutnya ada poin C, yaitu prosedur pengangsuran utang pajak. Dalam prosedur pengangsuran utang pajak, berdasarkan pasal 21 PMK nomor 242/PMA nomor 3 tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan PMK nomor 18/PMK 03/2021 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak permohonan wajib pajak. Prosedur pengangsuran tersebut berisi surat permohonan pengangsuran yang harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak atau dilampiri kuasa apabila ditandatangani oleh selain wajib pajak. Syarat kedua, surat permohonan mencantumkan, yang pertama, ada jumlah utang yang pembayarannya dimohonkan untuk diangsur, masa angsurannya, dan besar angsurannya. Kedua, jumlah utang pajak yang pembayarannya dimohonkan untuk ditunda dan jangka waktu penundaan. Kemudian syarat yang ketiga, disertai dengan alasan dan bukti kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaan wajib pajak berupa. Yang pertama, ada laporan keuangan interim. Kedua, laporan keuangan. Yang ketiga, catatan tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto. Kemudian syarat yang keempat, disampaikan secara elektronik ataupun tertulis, baik secara langsung melalui pos dengan bukti pengiriman surat, atau melalui jasa ekspedisi dengan bukti pengiriman surat. Syarat yang kelima, dilampiri surat pemberitahuan pajak terhutang, SKP PBB, atau STP PBB yang dimohonkan pengangsuran atau penundaan bagi wajib pajak yang mengajukan permohonan pengangsuran atau penundaan PBB yang masih harus dibayar. Wajib pajak juga harus tidak memiliki tunggakan PBB di tahun sebelumnya. Selain persyaratan di atas, wajib pajak juga harus memberikan jaminan aset berwujud dengan kriteria sebagai berikut. Aset wujud yang pertama adalah aset wujud yang merupakan pemilik penanggung pajak pemohon yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atas aset berwujud tersebut. Aset berwujud yang kedua adalah aset berwujud yang tidak sedang dijadikan jaminan atas utang penanggung pajak pemohon. Nah, setelah pemohon diterima lengkap oleh DJP, DJP harus mengeluarkan keputusan dalam 7 hari kerja, yang bisa berupa persetujuan penuh, persetujuan sebagian, ataupun penolakan. Jika dalam 7 hari kerja DJP belum mengeluarkan keputusan, permohonan dianggap disetujui, dan keputusan persetujuan harus diterbitkan
maksimal 5 hari setelah periode 7 hari tersebut berakhir. Kemudian, kesimpulan dari materi yang kita paparkan, wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan angsuran ataupun penundaan pembayaran pajak jika menghadapi kesulitan likuiditas ataupun dalam kondisi force majeure. Pengajuan ini diatur dalam berbagai ketentuan, seperti dalam PMK nomor 242/PMK 03 tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan PMK nomor 18/PMK 03 tahun 2021. Prosedur pengajuan angsuran melibatkan syarat administratif, bukti finansial, dan jaminan aset berwujud yang harus dimiliki oleh wajib pajak. Keputusan dari DJP harus dikeluarkan dalam waktu 7 hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap. Jika tidak, pemohonan dianggap disetujui. Baik, sekian dari kelompok kami, kelompok 4, tentang mengangsur pembayaran utang pajak. Terima kasih kepada Pak Susila Adianta selaku dosen pengampu hukum pajak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.